Hai Sobat Pencari Kerja, kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih interview awal kerja. Nah, yang pertama biasanya diawali dengan pertanyaan pembuka atau umum nih tentang diri kamu dan perusahaan. Oke, aku akan kasih kamu video rekomendasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cara jawab paling simpel kalau ditanya, ceritakan tentang diri Anda saat interview kerja. Jangan jawab kayak gini ya. Perkenalkan, saya Tara Anggita, saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tapi kalian bisa menggunakan konsep past, present, future. Perkenalkan, saya Tara Anggita, bisa dipanggil Tara. Saat ini saya adalah fresh graduate yang baru saja lulus di bulan Juli 2022 kemarin. Saya adalah lulusan jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Beberapa aktivitas yang saya lakukan di perkuliahan dulu antara lain tergabung dalam organisasi A dengan posisi B dan bertanggung jawab atas C. Kemudian saya juga magang di perusahaan A dengan posisi B selama 6 bulan dan juga mengikuti aktivitas volunteer pada komunitas A dari tahun 2020 hingga sekarang. Saya tertarik untuk berkarir di perusahaan bapak atau ibu untuk posisi A karena saya memiliki pengalaman dan passion di bidang B yang akan membantu saya untuk bisa berkontribusi dan berkembang di perusahaan ini. Kamu kenapa tertarik melamar ke perusahaan ini? Nah lu, jawab apa bagusnya? Apa gini? Karena saya mau cari pengalaman. Karena perusahaan ini reputasinya bagus dan membuat saya yakin untuk berkarir di sini. Karena saya mau berkontribusi, Bu. Saya punya skill A yang dirasa cocok untuk mengisi posisi B sesuai kebutuhan. Ya, karena perusahaan ibu buka lowongan. Budaya kerja di sini sangat baik, bisa jadi tempat yang tepat untuk saya mengembangkan karir. Bisa ceritakan sedikit apa yang kamu ketahui terkait perusahaan kami? Hai, siapa yang panik saat ditanya apa yang diketahui terkait perusahaan yang kamu apply? Kamu bisa melakukan riset melalui sosial media, LinkedIn, atau situs website perusahaan tersebut terkait visi misi perusahaan, tren perusahaan, dan budaya kerja perusahaan. Baik Pak, yang saya ketahui terkait perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 yang bergerak pada industri X. Tidak heran kalau perusahaan ini 10 tahun lebih bisa survive karena memiliki reputasi yang baik setiap memberikan pelayanan pada customer. Selain itu saya tahu bahwa perusahaan ini memiliki beberapa cabang pada kota A, B, dan C. Dan berdasarkan hasil pencarian saya, pada tahun 2020, perusahaan ini mendapatkan penghargaan Service Excellence karena telah memberikan jasa pelayanan yang optimal. Sebenarnya yang menarik yaitu perusahaan ini memiliki visi meningkatkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan. Dan saya lihat bahwa tahun 2023 ini ada program X yang bertujuan untuk mencapai visi tersebut. Nah, tadi salah satu contohnya. Kalau kamu masih ingat nggak, apa jawaban kamu saat ditanya apa yang kamu ketahui terkait perusahaan ini? Yuk, share di komen. Gimana? Mulai dapat penerangan nggak? Kita lanjut ya guys. Di tahap kedua biasanya mempertanyakan tentang pendidikan dan tentang pengalaman kamu. Di CV ini saya lihat kamu pernah kerja ya? Iya Bu, tapi kok ini cuma 3 bulan, ini juga ada yang 6 bulan. Kenapa cuma sebentar-sebentar? Oke, kalau dapat pertanyaan ini, jangan panik. Jawab aja jujur, tapi jangan fokusin jawaban ke kekurangan dari pekerjaan sebelumnya. Tapi fokusin ke apa yang mau kamu cari. Contohnya bilang gini, iya Bu, posisi A itu pekerjaan pertama saya setelah lulus. Walau saya enjoy sama kerjaannya, saat itu saya pengen cari posisi yang lebih bisa manfaatin keterampilan, pengetahuan, dan background saya sepenuhnya. Nah, di posisi kedua, saya ngerasa posisinya memang lebih pas sih sama background. Tapi setelah beberapa lama, saya pengen untuk bisa nggak hanya aplikasi ilmu yang saya punya, tapi juga bisa handle project, biar bisa berkontribusi lebih ke perusahaan. Itulah akhirnya saya membuka diri untuk kesempatan lain. Oh, terus kalau misalnya di sini nggak cocok, nanti bakal pindah lagi? Nah, pertanyaan kayak gini emang wajar ditanyain sama HR karena mereka memang pengen tahu apakah kamu udah riset dalam tentang posisi ini, apakah sesuai sama aspirasi karir kamu, dan apakah kamu bisa jadi pegawai yang cukup loyal. Untuk jawabnya, kamu bisa bilang, 2 pengalaman saya sebelumnya ngasih saya pelajaran yang cukup berharga sih Bu. Sekarang saya jadi lebih paham apa aspirasi karir yang saya punya, dan dari riset saya, posisi ini juga sesuai sama keterampilan yang saya miliki. Apalagi perusahaan ini kan juga salah satu yang paling baik ya di industrinya. Jadi saya rasa ini bisa jadi tempat yang paling tepat bagi saya untuk bisa berkontribusi maksimal. Apa pencapaian terbesar Mbak? Nah, pernah nggak ditanya pada saat proses wawancara kerja, apa pencapaian terbesar yang kamu miliki? Jika membahas pencapaian terbesar, setiap orang memang memiliki pencapaian yang berbeda-beda. Baik Pak, pencapaian terbesar yang saya miliki yaitu saya mampu menyelesaikan kuliah saya tepat waktu dengan predikat cum laude. Pencapaian terbesar saya yaitu dapat lulus tepat waktu dan kurang dari 3 bulan langsung mendapatkan pekerjaan Pak. Pencapaian terbesar saya yaitu kurang dari 1 tahun saya diamanahkan untuk manage tim pada pekerjaan sebelumnya. So, pahami bahwa pencapaian setiap orang berbeda-beda. Jawab apa ya kalau pas wawancara kamu ditanya, kenapa kamu keluar dari perusahaan sebelumnya? Padahal kamu resign gara-gara bos toksik. Gini,
Jangan jelekin bos atau perusahaan yang lama dengan bilang, bos saya nyebelin, lingkungan kerjanya toksik banget. Tapi tetap profesional dan jawab, saya ingin mencari tantangan baru dari pekerjaan sebelumnya. Saya ingin menjajaki prospek karir lebih baik untuk meningkatkan kemampuan profesional. Perusahaan sebelumnya sudah restrukturisasi, jadi saya pikir ini waktu yang tepat untuk mencari kesempatan baru. Semangat ya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang karakter dan soft skill. Saya stres banget, Bu. Mau resign aja. Bagaimana sih kamu menghadapi tekanan dan stres dalam pekerjaan? Tekanan ya, Bu? Saya sih biasa aja ya, Bu. Santai aja, nggak terlalu dipikirin. Saya stres banget, Bu. Mood saya hancur, terus burn out juga. Pokoknya saya pikirannya tuh mau resign aja. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Bagi saya, tekanan dan stres adalah bagian dari setiap pekerjaan. Saya menghadapinya dengan tetap tenang dan fokus pada solusi daripada masalah. Saya selalu berusaha untuk memprioritaskan tugas-tugas dan membuat jadwal yang realistis. Dengan memiliki rencana yang terstruktur, saya dapat menghadapi ketidakpastian dan juga merasa lebih terorganisir. Saya juga beristirahat sejenak jika dibutuhkan, Bu, untuk kembali lebih segar dan siap menghadapi tantangan yang ada. Ini dia jawaban interview kalau ditanya HRD gimana cara kamu kerja di dalam tim. Kalau kamu dapat pertanyaan seperti ini, kasih tahu kalau kamu orang yang komunikatif, kolaboratif, mudah berbaur, dan problem solving. Coba ceritain kelebihan dan kekurangan kamu. Kekurangan saya nggak punya kelebihan, Bu. Waduh, jangan gitu ya guys jawabnya. Kalau ditanya kayak gitu, rekruter mau tahu nih seberapa jauh kamu mengenal diri kamu sendiri. Jadi kamu harus jawab kayak gini. Saya termasuk orang yang persuasif, Bu. Saya juga mudah akrab dengan orang-orang yang baru saya kenal. Nah, tentunya ini akan menjadi modal penting nih bagi orang-orang yang akan mengisi posisi ini. Oke, itu kelebihan kamu ya. Kalau kekurangan kamu apa? Waduh, kalau aku kasih tahu kekuranganku, ntar malah nggak diterima. Gimana ya? Untuk pertanyaan ini, kamu bisa jawab apa adanya sambil menjelaskan usaha kamu untuk mengatasinya. Kayak gini. Saya sedikit ada permasalahan dalam mengatur waktu, Bu. Namun untuk mengatasi hal tersebut, saya membuat rencana harian sehingga saya bisa mengelola waktu dengan baik. Itu dia contohnya. Semoga membantu ya guys. Bagaimana cara Anda mengatur pekerjaan yang diberikan dalam jumlah banyak sekaligus? Saya akan urutkan terlebih dahulu mulai dari pekerjaan yang penting dan mendesak, diikuti dengan pekerjaan yang masih bisa menunggu. Kemudian saya akan mulai kerjakan sesuai dengan urutan tadi, sehingga semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu, Bu. Oke, saya suka sama jawaban kamu. Yeay, ini udah terakhir ya. Pertanyaan motivasi dan tujuan. Mas Rika, bagaimana Anda melihat diri Anda 5 tahun ke depan di perusahaan ini? Guys, kalau HRD atau user memberikan pertanyaan seperti itu, nggak usah panik, ya relax aja. Ini saya kasih contoh supaya kamu punya gambaran bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti itu. Let's go! Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. 5 tahun ke depan saya melihat diri saya sebagai seorang HRD yang berpengalaman dan kompeten, Pak. Dan tahun pertama dan kedua saya akan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya di bidang HRD seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan juga saya akan terus mengupgrade soft skill saya seperti communication skill, problem solving, dan critical thinking. Sehingga rencana saya 2 atau 3 tahun setelahnya saya sudah bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar, Pak. Seperti memimpin tim HRD atau menjadi konsultan HRD. Saya ingin menjadi HRD yang dapat memberikan dampak positif yang besar bagi karyawan maupun itu untuk perusahaan. Saya yakin bahwa dengan adanya kerja keras dan berkomitmen, saya bisa mencapai tujuan tersebut, Pak. Terima kasih. Apa motivasi kamu mau bekerja di sini? Ayo lo, jawab apa ya? Coba gini ya. Motivasi, ya karena mau dapat gaji, Bu. Saya ingin berkontribusi karena pendidikan dan pengalaman saya juga relevan untuk posisi ini. Perusahaan Ibu buka lowongan ya saya daftar. Perusahaan Bapak Ibu adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Hal ini yang memotivasi saya untuk bisa berkarir di industri ini. Boleh nggak sih pas interview sama HR ditanya ekspektasi gaji berapa, aku jawabnya disesuaikan dengan lifestyle hidup saya aja, Pak? Boleh, justru emang harusnya gitu. Kalau ditanya mau gaji berapa, nominal yang kamu ajuin itu sebaiknya yang ngitung lifestyle atau kebutuhan hidup. Ya tapi gimana jawabnya? Masa bilang, sesuaiin aja sama lifestyle saya, Bu? Ya gak gitu. Karena ada 2 faktor lain yang kamu harus pertimbangin. Jawaban kamu bisa jadi lebih diplomatis. Jadi misal, UMR tempat kamu kerja itu 5 juta, hasil riset pasar gaji di posisi kamu itu 7,5 juta, dan kebutuhan lifestyle kamu ya 7 juta. Jadi kalau ditanya mau gaji berapa, kamu bisa jawab, berdasarkan nilai pasar, saya mengajukan gaji di angka 6-8 juta per bulan. Semoga Bapak Ibu berkenan mempertimbangkan. Apa kamu siap kalau misalkan kami meminta kamu untuk bekerja lembur dan bekerja luar kota? Nggak mau sih saya, Pak. Saya malas banget kalau harus kerja lembur, apalagi sampai keluar kota.
Bukan begitu ya cara menjawabnya. Ingat, kamu harus menjawab jujur tapi juga dengan etika yang baik. Sini gue kasih contoh cara menjawabnya. Kalau memang dari perusahaan dan dari pekerjaan ada hal-hal yang urgent atau tidak bisa ditunda lagi, maka saya akan bersedia untuk bekerja lembur dan bekerja keluar kota. Tapi kalau misalkan dari perusahaan atau dari pekerjaan yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang urgent atau masih bisa ditunda, maka saya berharap untuk ditunda terlebih dahulu sampai saya siap dan memutuskan untuk bekerja lembur ataupun keluar kota. Gimana, udah paham kan cara menjawabnya? Kapan kamu bisa mulai kerja? Kalau kalian ditanya seperti itu, kalian mau jawab kayak gimana? Nah, kalau kalian ditanya pertanyaan seperti itu, kalian bisa menjawab dengan beberapa cara ini ya. Saya bisa mulai segera setelah proses administrasi selesai dan menerima tawaran resmi. Saya sangat antusias untuk mulai bergabung dan berkontribusi di perusahaan ini. Saya senang banget kalau bisa segera mulai kerja. Tapi karena status saya masih bekerja, saya perlu menetis ke perusahaan. Setelah di tanggal tersebut, baru saya segera bisa mulai bergabung. Sebelumnya, saya sudah berencana untuk istirahat sementara setelah resign untuk menyiapkan diri saya di posisi yang baru. Dan saya terbuka dengan perusahaan untuk diskusi lebih lanjut mengenai tanggal mulai. So gitu aja guys, semoga kalian lulus dan thanks for watching. See you in the next my video. Jangan lupa like dan subscribe ya.